Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat, berlimpah berkat. Hari Selasa 30 Juli 2024, saya Romagus CSSR mengajak saudari-saudara merenungkan kutipan Injil Matius bab 13 ayat 36 sampai 43. Kita dengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada suatu hari Yesus meninggalkan orang banyak lalu pulang. Para murid kemudian datang dan berkata kepadanya, "Jelaskanlah kepada kami arti perumpamaan tentang lalang di ladang itu." Yesus menjawab, "Orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Lalang itu ialah dunia. Benih yang baik adalah anak-anak kerajaan, dan lalang adalah anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman. Dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman, anak manusia akan mengutus malaikat-malaikatnya, dan mereka mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Pada waktu itulah orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah dia mendengarkan." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sebuah ungkapan mengatakan demikian, jika kita menanam padi di sawah, pastilah akan tumbuh rumput. Namun jika kita menanam rumput, tidak akan pernah tumbuh padi. Pernyataan ini, saudari-saudara, dapat membantu kita untuk memahami penjelasan Yesus terhadap perumpamaan tentang lalang di antara gandum, yang beberapa hari lalu kutipan bacaannya disampaikan dengan satu kesimpulan, biarkan mereka tumbuh bersama sampai musim menuai tiba. Kejahatan akan selalu ada, akan selalu mengikuti, akan selalu mengintip di saat kita berusaha untuk membangun kebaikan, di saat kita berusaha untuk membangun keadilan dan kebenaran berdasarkan nilai-nilai ajaran Tuhan. Sebenar dan sebaik apapun kita, saudara-saudari, selalu akan diperhadapkan pada upaya-upaya yang menyulitkan atau yang menjatuhkan. Sebaik apapun kehendak baik, keinginan bagus, rencana-rencana baik yang kita bangun untuk hidup bersama, selalu ada di sana tantangan, hambatan, atau orang-orang yang memang sengaja ingin menggagalkan sesuatu yang baik. Ini sekali lagi ibarat lalang di antara gandum. Ingatlah saudara-saudari, saya selalu suka mengatakan, roh jahat atau iblis itu tidak mengenal kata libur. Dia tidak mengenal tanggal merah dalam usahanya untuk mensukseskan keinginannya, kehendaknya untuk membinasakan, untuk menjauhkan manusia dari Tuhan. Selalu ada usaha untuk menjatuhkan, menggagalkan, melemahkan usaha-usaha kita untuk membangun kerajaan Allah di tengah dunia. Iblis tidak pernah berhenti. Iblis tidak pernah lelah untuk menghancurkan bangunan kebenaran yang coba kita usahakan sepanjang waktu, yang coba gereja ingin bangun di tengah-tengah dunia. Itu sebabnya Yesus mengatakan, biarkanlah mereka tumbuh bersama sampai musim menuai tiba. Dan pada kutipan Injil ini Yesus menutupnya dengan
satu kalimat yang bagus. Siapa bertelinga, hendaknya dia mendengarkan. Apa yang mesti didengarkan, saudara-saudari? Hal yang dimaksudkan adalah bahwa pilihan untuk mendengarkan panggilan dari Tuhan. Pilihan untuk mendengarkan sabda Tuhan. Pilihan untuk mendengarkan kehendak Tuhan yang mesti kita usahakan, kita hidupi sebagai pengikutnya di tengah dunia. Bertahan dalam kesetiaan dan komitmen untuk menghidupi pesan-pesan Tuhan, ajaran-ajarannya, atau menyerah kalah oleh karena buayan si jahat atau iblis atau roh jahat. Disinilah kita tertantang, saudara-saudari, dengan kata-kata Yesus, yang bertelinga hendaklah dia mendengarkan. Memang seringkali, saudari-saudara, kita barangkali tergoda untuk menyerah melakukan hal-hal baik. Karena ada tantangan, karena ada kesulitan, karena ada perlawanan dan sebagainya. Ada saja yang tidak setuju sesuatu yang baik yang ingin kita wujudkan. Selalu ada duri di dalam daging, katakanlah begitu. Selalu ada musuh dalam selimut, seringkali kita katakan. Tapi jangan pernah menyerah. Jangan pernah putus asa. Jangan pernah berhenti melakukan kebaikan. Soal nanti bagaimana, itu yang dikatakan Yesus. Kita kan memang punya kecenderungan sebagai manusia untuk gampang menghakimi, gampang menghukum, gampang untuk mengeluarkan, menjauhkan seseorang yang kita anggap sebagai musuh, sebagai lawan, sebagai duri dalam daging, sebagai penghambat, sebagai tukang bikin masalah, sebagai tukang bikin onar dan sebagainya, sebagai haters, pembenci. Tuhan mengajarkan kita, saudara-saudari, untuk memiliki kesabaran sekaligus ketekunan untuk terus melakukan kebaikan sesuai dengan ajaran dan segala kehendak Tuhan. Biarlah pada akhirnya nanti Tuhan sebagai hakim yang adil kemudian mengambil keputusan yang tepat untuk apakah ini masuk kelompok lalang atau kelompok gandum. Tugas kita adalah menjadi gandum yang tetap bertumbuh dengan subur menghasilkan buah. Bukan tugas kita untuk membasmi mereka yang kita anggap sebagai musuh. Mereka yang kita anggap sebagai pengganggu, sebagai penghambat. Tugas kita melakukan hal-hal yang baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka kita menyediakan telinga dan hati untuk mendengarkan panggilan dan kehendak Tuhan untuk bertahan. Bertahan melakukan hal-hal yang baik. Sebaliknya, kita yang menyediakan telinga untuk dibuai dan dihantui oleh bisikan setan tentu akan mudah menyerah, mudah berkompromi, mudah untuk putus asa dengan dosa, dengan kejahatan yang seringkali terjadi di tengah-tengah kita. Atau kadang-kadang malah mempersalahkan Tuhan. Mengapa Tuhan tidak ambil saja orang ini dari tengah dunia? Mengapa tidak musnahkan saja? Ingatlah Tuhan itu adil dan penuh kasih. Pada akhirnya nanti, Tuhan akan bertindak dengan bijaksana. Semoga kita saudara-saudari memiliki kepekaan untuk mendengarkan Tuhan yang terus memanggil, mengutus kita melakukan kebaikan, dan jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa, dan jangan pernah buru-buru untuk menghakimi, menjauhkan, membinasakan mereka yang kita anggap sebagai musuh, sebagai lawan, sebagai penghambat, sebagai haters, dan sebagainya. Semoga kita sebagai pengikut Tuhan senantiasa boleh menunjukkan, katakanlah itu sebagai sesuatu yang istimewa justru karena kita pengikut Kristus. Suatu nilai lebih, nilai plus. Jangan menangisi
kegelapan tetapi mulailah membakar atau menyalakan sebuah lilin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas sabda-Mu yang sungguh mengajar dan mengajak kami untuk terus melakukan kebaikan sepanjang hidup sampai musim menuai tiba nanti. Kuatkan kami agar mampu bertahan untuk menghidupi pesan-pesan Yesus Putra-Mu dan tidak mudah kalah dengan hasutan, dengan bisikan, dengan godaan-godaan si jahat. Semoga kami tetap terus melakukan hanya yang baik, yang sesuai dengan kehendak-Mu. Engkaulah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkatalah turun atas saudara-saudari, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.